Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Rahman. Saya akan mempresentasikan proposal saya. Itu judulnya, untuk judul penelitian, preferensi siswa berbasis web. Judul ini menunjukkan dua hal yang penting: inovasi teknologi, preferensi berbasis web, kebutuhan praktis, sistem kehadiran siswa yang efisien. 2. Latar belakang. Latar belakang saat ini sistem preferensi siswa di sekolah masih banyak yang manual, rentan hilang, bermasalah, tidak ada integrasi antar pihak, terlambat menyampaikan info ke orang tua. Untuk kebutuhan digital sistem, untuk kebutuhannya digitalisasi sistem pendidikan, masalah umum, aplikasi preferensi hanya mencakup guru dan siswa. Tujuan dan manfaat. Tujuan mengembangkan aplikasi preferensi web dengan 3 peran pengguna: menyediakan pencatatan kehadiran digital akurat dan real time, memberikan motivasi otomatis kepada wali murid. Manfaatnya bagi guru, preferensi lebih mudah, ringan, tugas administratif. Bagi admin, rekap data lebih mudah, aman, terpusat. Bagi wali murid, mendapat informasi kehadiran anak secara cepat dan jelas. 4. Ruang lingkup proyek. Pengguna admin, penggunanya untuk admin, kelola data guru, wali murid, siswa, jadwal laporan. Untuk pengguna yang guru, input kehadiran, beri keterangan sakit, izin, lihat riwayat. Untuk akses ke wali murid, lihat status kehadiran anak, notifikasi untuk laporan. Untuk fitur utama, login multi role aman, formulir presensi, hadir, izin sakit, alpa, notifikasi otomatis, dashboard statistik grafik, rekap kehadiran, PDF, Excel, catatan alasan kehadiran. Untuk batasan, fokus hanya pada modul presensi, tidak terintegrasi sistem pembayaran e-learning, tidak tersedia dalam bentuk aplikasi mobile natif, belum menggunakan biometrik. 5. Studi literatur dan landasan teori. Penelitian sebelumnya hanya melibatkan guru dan siswa. Google Classroom tidak cocok untuk sekolah formal Indonesia. Sistem ini menawarkan novelty, yaitu integrasi 3 peran utama dan dalam satu aplikasi. Landasan teori itu sistem informasi manajemen, alat bantu pengambilan keputusan. Web development, yaitu akses mudah tanpa instalasi, untuk desain kemudahan dan kenyamanan pengguna. Agile development, pengembangan terhadap responsif
terhadap prinsip umpan balik. Perencanaan proyek tabel. 6. Perencanaan proyek rencana kerja. Rencana anggaran perencanaan proyek, milestone, analisis kebutuhan, dokumen kebutuhan, desain sistem, wireframe, IRD, back end in database, API, DB, front end, halaman aplikasi integrasi sistem, aplikasi utuh pengujian, hasil testing, deployment, dokumentasi. Dan untuk rencana anggaran lumayan dan hosting ya, ini untuk tampilan rencana anggaran. Terus teknologi yang digunakan, dan ini yang komponen bahasa, framework, database, platform, desain, web hosting. Untuk penjadwal proyek. Dan ini perencanaan, desain, dan pengembangan pengujian dokumentasi, keamanan, dan perawatan. Untuk keterangannya, minggu pertama sampai 2, analisis kebutuhan sistem dan penyusunan spesifikasi fungsional. Untuk desain, minggu kedua itu berbeda-beda, dari minggu 2 sampai 3 ke 5, terus dan seterusnya. Analisis risiko dengan metode SWOT. Kekuatan real time dan multi peran. Fokus hanya pensi ringan. Keterlibatan orang tua antar muka mudah digunakan. Untuk kelemahannya, bergantung pada internet, dikembangkan oleh pemula, tidak punya versi mobile natif. Dan C, peluang bisa diintegrasi dengan sistem akademik, potensi digunakan sekolah di daerah, bisa dikomersialisasi. Untuk ancaman saingan dari sistem potensi besar, ancaman keamanan data, perubahan regulasi sekolah. Untuk perawatan dan keamanan, update sistem, fitur baru, versi terbaru, bug fixing, debugging rutin. Monitoring yaitu performa dan ancaman keamanan, SQL injection, XSS, dan lain-lain. Backup data berkala-kala. Untuk pengaturan hak akses sesuai rule, sesuai timeout 2FA untuk admin. Dan sampai sini dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.